Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Mahfud Soekarno Putra dengan NIM 0301010200030. Di sini saya akan mempresentasikan terkait laporan hasil dari tugas dan UTS sebelumnya yang menjadi jawaban untuk ujian akhir semester pendidikan kewirausahaan. Di tugas dan UTS sebelumnya, saya sudah membuat sebuah ide bisnis, yaitu kopi yang dibungkus menggunakan botol yang sebelumnya saya sebut dengan kopi botolan. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil dari penjualan dari sejak 4 minggu yang lalu atau ketika UTS. Gambaran umum bisnis saya deskripsikan kembali, yaitu tentang usaha mengenai kopi botolan, kopi pakis, rasa tetap berkelas. Botolan siap minum ini dikemas dalam kemasan praktis 250 mili yang cocok untuk karyawan kantor yang sibuk dengan harga terjangkau sebesar 12.000 hingga 15.000 per botol. Produk ini menyasar karyawan kantor, tamu kantor, dan masyarakat sekitar, tersedia dalam berbagai rasa. Dalam realitanya, saya menjual di kantin kantor. Jadi ada sebuah etalase atau kantin kejujuran yang saya jual dengan harga 15.000 per botol. Dan target pasarnya yaitu karyawan kantor. Di kopi botolan terdapat 4 varian produk, yaitu kopi susu, kopi hitam, kopi latte, dan kopi mocha. Namun realitanya cuma hanya ada satu produk, yaitu kopi susu saja. Ringkasan pelaksanaan usaha yang sudah berjalan 4 minggu ini. Produk dan pasar, kopi botolan dengan kemasan 250 ml, target utamanya karyawan kantor, tamu kantor, dan masyarakat sekitar. Penjualan utama melalui koperasi kantor dengan sistem titip jual, harga jual aktual, yaitu 15.000 per botol. Selama pelaksanaan 4 minggu, selama 4 minggu ini, untuk minggu pertama waktu itu saya titipkan sebanyak 15 botol, tetapi hanya terjual 12 botol. Sehingga 3 botol lagi tidak terjual dan terbuang secara sia-sia. Makanya untuk minggu kedua sampai keempat saya hanya menitipkan 10 botol dan terjual sebanyak 10 botol. Jadi total terjual selama 4 minggu yaitu 42 botol dengan rata penjualan banyak 10,5 botol per minggu. Realisasi penjualan 4 minggu. Hasil penjualan menunjukkan penyesuaian stok setelah evaluasi pada minggu pertama. Yang seperti saya jelaskan tadi, yang minggu pertama menitipkan 15 botol dan hanya terjual 12. Kemudian di minggu kedua, ketiga, dan keempat menitipkan 10 botol dan terjual 10 botol. Kenapa tidak dilebihkan? Karena takut nanti mubazir seperti dengan minggu yang pertama. Evaluasi minggu pertama. Hasil minggu pertama menjadi dasar untuk menentukan jumlah produk yang dititipkan pada minggu berikutnya. Produk dan pasar. Kopi botol kemasan. Nah, tadi sudah. Nah, ini juga sudah. Penghitungan penjualan dan keuntungan. Jumlah yang terjual 42.000 botol. Harga jualnya 15.000 per botol. Dengan HPP 8.000 per botol. Total omsetnya sebesar 630.000. Dengan total HPP yaitu dengan total HPP 336.000, keuntungan kotornya 294, margin keuntungan kotor sebesar 46,67% dari sisa 294. Perbandingan target dan realisasi. Target awal tetap menjadi acuan, sedangkan jumlah titipan disesuaikan dengan permintaan aktual. Pada tugas yang pertama, saya menargetkan bahwa dalam 3 bulan pertama minimal terjual 200 botol per bulan. Cuman
Target penjualan harian rata-rata 10 botol, target pelanggan tetap minimal 20 orang, target jangka panjang lebih dari 3.000 botol per minggu. Dalam realisasinya hanya terjual 42 botol dengan rata-rata penjualan 10,5 botol per minggu. Jika dibandingkan target 200 botol per bulan, 42 botol setara dengan 21% dari target bulanan. Minggu 2 sampai 4 menunjukkan stok 10 botol dapat terserap seluruhnya. Evaluasi kegiatan dan kendala. Evaluasi dilakukan berdasarkan hasil penjualan aktual selama 4 minggu. Kendala penjualan pertama belum mencapai jumlah titipan, yaitu 15 botol, masih ada 3 botol yang tidak terjual pada minggu pertama. Volume penjualan masih rendah jika dibandingkan target bulanan. Jangkauan pelanggan masih terbatas di lingkungan sekitar. Dampak dan pembelajarannya, jumlah dititipkan perlu disesuaikan dengan permintaan. Produksi berlebihan dapat meningkatkan risiko stok tersisa. Penjualan 10 botol per minggu lebih sesuai dengan kondisi aktual. Evaluasi mingguan penting untuk menentukan jumlah produksi berikutnya. Ruang perbaikan dan rencana berikutnya. Yang pertama, optimalisasi proses produksi. Menyesuaikan permintaan aktual dalam sehari-harinya dan apakah perlu meningkatkan tingkat produksi yang awalnya 10 botol per minggu, apakah perlu diingatkan. Yang kedua, kerjasama dengan mitra logistik terpercaya. Nanti mungkin akan masuk ke seperti Gojek, Grab, Shopee Food, dan lain-lain. Penyesuaian harga dan promosi menarik. Mungkin nanti akan ada bonus apabila beli lebih dari satu. Yang keempat, peningkatan kualitas kemasan produk. Karena sebelumnya mungkin hanya satu macam, mungkin nanti akan ditambah menjadi beberapa macam. Yang kelima, peningkatan promosi di media sosial. Lebih ditingkatkan lagi promosi di WhatsApp, TikTok, Instagram, dan lain-lain. Dan presentasi saya terkait laporan hasil dari penjualan ide bisnis saya yang sebelumnya sudah menjadi tugasan UTS. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.